Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai adik-adikku semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi protista. Nah, adik-adik, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas selama beberapa minggu ke depan mencakup pengertian, ciri dan struktur dari kingdom protista, cara reproduksi kingdom protista, klasifikasi kingdom protista dan peranan dari kingdom protista. Pernahkah adik-adik mendengar tentang protista? Nah, apa sih protista itu? Apa saja jenisnya, cirinya, klasifikasinya, dan juga peranannya? Nah, adik-adik silahkan disimak videonya sampai akhir ya. Protista merupakan organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Ia memiliki membran inti sel, namun tidak termasuk ke dalam kingdom Animalia, Plantae, dan Fungi. Kebanyakan anggota protista ialah organisme uniseluler atau hanya memiliki satu sel. Nah, namun ada beberapa organisme yang juga multiseluler atau memiliki banyak sel. Secara bahasa, protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan zoa yang berarti hewan. Jadi, protista merupakan kelompok makhluk hidup pertama. Protista tidak digolongkan ke dalam tumbuhan, hewan maupun jamur, meski banyak dari jenis protista mirip dengan ketiga kingdom tersebut. Oleh karena itu, penggolongan protista didasarkan pada kemiripannya dengan organisme eukariot yang lain. Ciri dan struktur dari kingdom protista. Yang pertama, sebagian besar organisme protista merupakan organisme uniseluler, tetapi ada juga yang organisme multiseluler. Yang kedua, berdasarkan sistem respirasinya, kingdom protista ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yang bersifat aerob atau membutuhkan oksigen, dan anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga, protista ini dapat bersifat autotrof atau mampu menghasilkan makanannya sendiri, maupun yang bersifat heterotrof, yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang keempat, sebagian besar protista memiliki alat tubuh tambahan seperti silia dan flagel yang berfungsi untuk pergerakannya. Kemudian yang kelima, sebagian besar protista berukuran mikroskopis, tetapi ada juga yang berukuran besar seperti jenisnya ganggang coklat yang bisa mencapai panjang 60 meter. Dan yang terakhir atau yang keenam, protista ini memiliki bentuk campuran. Artinya, dia dapat berbentuk seperti tumbuhan karena dapat berfotosintesis, tetapi ada juga yang dapat bergerak aktif seperti hewan. Namun, ada yang seperti tumbuhan, tapi tidak dapat berfotosintesis sehingga menyerupai jamur. Nah, secara umum, protista dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, protista mirip tumbuhan atau alga, protista mirip hewan atau protozoa, dan protista mirip jamur. Tapi, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas pertama mencakup protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik mengamati ke dasar kolam atau pantai? Nah, apakah ada yang menemukan makhluk hidup berwarna hijau dengan bentuk yang beraneka ragam? Nah, bisa jadi makhluk hidup tersebut yang adik-adik temukan merupakan protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, jadi adik-adik, protista mirip tumbuhan yang uniseluler sering disebut dengan fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut dengan alga. Nah, sama seperti namanya, protista mirip tumbuhan ini, baik fitoplankton maupun alga, keduanya dapat melakukan fotosintesis, sehingga digolongkan ke dalam protista mirip tumbuhan. Nah, perkembangbiakan alga dapat terjadi secara vegetatif dan secara generatif. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pemisahan bagian tubuh yang selanjutnya menjadi individu baru.
Kemudian selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama isogami, yang kedua anisogami, yang ketiga oogami, dan yang keempat konjugasi. Nah, adik-adik, apa sih pengertian dari keempat jenis perkembangbiakan ini? Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, anisogami merupakan peleburan dua sel kelamin yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, karena kesamaan tersebut, sel kelaminnya tidak bisa dibedakan antara jantan dan betina. Kemudian, anisogami merupakan peleburan dua sel kelamin yang mempunyai bentuk yang sama, namun ukurannya berbeda. Umumnya, sel kelamin jantan ukurannya lebih kecil daripada sel betina. Kemudian oogami yang merupakan peleburan dua sel kelamin yang bentuk dan ukurannya berbeda. Alga yang bereproduksi dengan cara ini telah memiliki alat kelamin. Pada oogami, inti sel kelamin jantan memiliki flagel dan ukurannya lebih kecil daripada sel kelamin betina. Kemudian yang keempat, secara konjugasi. Nah, konjugasi ini sering dikatakan mirip dengan isogami karena sel kelamin yang melebur sama bentuk dan ukurannya. Pada konjugasi, mula-mula dibentuk tonjolan pada sel-sel di dua filamen. Kemudian, tonjolan dari sel filamen yang satu akan bergabung dengan sel filamen yang lainnya. Setelah bergabung, maka akan terbentuk saluran konjugasi yang memungkinkan materi genetik dari sel yang terlibat pindah dan bergabung dengan materi genetik di sel filamen yang lainnya, sehingga terbentuklah sigot. Pengelompokan protista mirip tumbuhan. Yang pertama, Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta merupakan alga yang mempunyai pigmen dominan hijau. Jenis klorofil yang dimilikinya adalah klorofil A dan klorofil B. Klorofil yang terdapat pada alga hijau ini dibungkus dalam kloroplas yang bentuknya beragam. Pada setiap kloroplas terdapat butir-butir pirenoid di tengah-tengahnya. Butir pirenoid ini berfungsi dalam fotosintesis untuk menghasilkan zat pati atau amilum. Nah, beberapa contoh dari Chlorophyta yaitu Chlamydomonas, Ulvalactuca, Volvox, dan Spirogyra. Nah, yang kedua Rhodophyta atau alga merah. Alga ini berwarna merah karena memiliki kandungan pigmen phycoerythrin. Nah, selain itu, pigmen lainnya adalah klorofil A, klorofil D, dan phycocyanin. Bentuk tubuhnya dapat berupa benang atau lembaran yang panjangnya bisa mencapai 1 meter. Habitatnya di laut dengan suhu yang relatif hangat. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung Florida, sejenis karbohidrat untuk bahan agar-agar. Alga merah ini memiliki nilai ekonomis tinggi karena memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi, sehingga dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian, contoh dari alga merah yang pertama Gracilaria, yang kedua Gelidium, dan yang ketiga Rhodymenia. Nah, ketiga contoh alga merah ini sering dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pembuatan agar-agar. Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan bahan baku dari pembuatan agar-agar yang sering adik-adik konsumsi itu berasal dari Rhodophyta atau alga merah. Kemudian yang ketiga adalah Charophyta. Pada awalnya, alga ini termasuk ke dalam alga hijau, namun dipisahkan menjadi divisi tersendiri karena bentuknya yang berbeda dan lebih mirip tumbuhan tingkat tinggi. Alga ini tubuhnya berruas-ruas dan berbuku-buku. Filum Chirophyta merupakan organisme yang anggotanya memiliki variasi bentuk dan struktur. Alga biasanya berwarna coklat keemasan dan habitatnya banyak ditemukan di air tawar, tanah yang lembab, dan juga di lautan. Pigmen warna yang dominan terdapat pada tubuh Chirophyta adalah karoten dan phycocyantin, sehingga tubuhnya berwarna coklat keemasan dan juga dapat memiliki klorofil yang memberikan warna hijau. Selanjutnya adalah Euglenophita. Euglenophita meliputi semua protista yang mempunyai bintik mata. Euglenophita dapat berfotosintesis karena mempunyai klorofil.
Selnya tidak dilindungi oleh dinding sel dan hanya dilindungi oleh selaput tipis dari protein. Setiap tubuhnya dilengkapi dengan bulu cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Euglenophyta merupakan salah satu protista yang mirip tumbuhan karena ia mampu berfotosintesis dan juga mirip hewan karena dapat melakukan pergerakan aktif. Euglenophyta dapat ditemukan di perairan tawar seperti di air sawah, air kolam, dan di air danau. Reproduksinya dapat terjadi secara aseksual yaitu dengan pembelahan biner. Kemudian yang kelima adalah Chrysophyta atau alga keemasan. Nah, alga ini disebut sebagai Chrysophyta karena berwarna keemasan akibat kandungan pigmen karoten pada sitoplasmanya. Selain itu, terdapat pigmen klorofil dan fitoxanthin. Alga ini tidak mempunyai pirenoid dan kloroplasnya berukuran kecil. Di dalam selnya, terdapat cadangan makanan berupa laminarin atau sejenis senyawa seperti minyak dan sedikit pati. Chrysophyta ini ada yang strukturnya uniseluler maupun multiseluler. Berdasarkan bentuk susunan serta kandungan zatnya, Chrysophyta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Bacillariophyta dan Xanthophyta. Yang keenam adalah Pyrophyta atau Dinoflagellata. Pyrophyta disebut sebagai alga api karena alga ini tampak seperti bercahaya di malam hari. Umumnya mengandung pigmen karotenoid sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat ataupun merah dibandingkan berwarna hijau. Perkembangbiakannya berlangsung dengan cara membelah diri. Kemudian yang ketujuh adalah Phaeophyta atau alga coklat. Nah, alga ini berwarna coklat karena mengandung pigmen fitoxanthin yang juga dilengkapi dengan klorofil A dan klorofil C. Tubuhnya mirip tumbuhan tingkat tinggi karena terdapat struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Nah, Phaeophyta umumnya hidup di laut serta perkembangbiakannya dapat secara seksual maupun secara aseksual. Nah, adik-adik, selanjutnya manfaat alga bagi kehidupan manusia. Alga berperan sebagai produsen pada ekosistem perairan. Hal ini dikarenakan alga mempunyai kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Selain itu, alga juga dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan agar-agar, pembuatan obat-obatan, bahan kosmetik, perawatan gigi, pembuatan kapsul, dan masih banyak lagi manfaat alga yang lainnya. Nah, tugas adik-adik, silahkan adik-adik cari sebanyak-banyaknya manfaat dan peranan alga bagi kehidupan manusia. Kemudian, tugas adik-adik yang kedua, silahkan adik-adik membuat catatan atau membuat ringkasan terkait dengan pelajaran kita pada hari ini. Dan untuk pengumpulan tugasnya, silahkan adik-adik foto tugasnya, kemudian adik-adik upload di grup WA. Nah, adik-adik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.